Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di step by step aku mau bahas sebenarnya strategi investasi yang bagus tuh lebih ke diversifikasi atau justru terkonsentrasi. Nah, kalau kamu baca atau lihat di forum itu hasilnya cukup beragam ya. Ada yang bilang terkonsentrasi itu lebih oke karena cuannya bisa lebih optimal. Tapi ada juga yang bilang kalau diversifikasi ini juga lebih oke karena bisa meredam resiko ketika market lagi turun. Jadi yang mana yang bener ya? Aku akan jelasin semuanya di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Sebelum aku bahas strategi investasi apa yang terbaik, portofolio yang terkonsentrasi atau yang terdiversifikasi, aku akan ulas sedikit apa sih sebenarnya yang terkonsentrasi dan terdiversifikasi ini gitu. Nah, jadi strategi investasi portofolio yang terkonsentrasi itu adalah investasi di satu atau juga bisa beberapa saham yang memiliki karakter serupa, seperti misalnya di sektor bisnis yang sama. Hasilnya, jika sektor bisnis itu lagi booming, keuntungan bisa jadi tinggi banget. Sebaliknya, saat sektor bisnis itu lagi tertekan, ya ruginya juga lebih banyak. Artinya ya high risk high return. Karena kita cuma punya satu karakter saham atau aset aja gitu. Sedangkan diversifikasi itu sering diibaratkan menempatkan telur di keranjang yang berbeda. Jadi saat ada satu keranjang yang jatuh, kita masih punya telur di keranjang lainnya. Secara umum, diversifikasi adalah strategi investasi yang menempatkan dana di aset atau saham dengan karakter yang berbeda, seperti beda sektor bisnis gitu. Sehingga ketika ada satu saham yang turun, dari total porto kita tuh masih bisa terjaga dengan asumsi saham di sektor lainnya yang sangat berbeda dengan saham yang turun tadi tuh nggak turun-turun banget. Cuman karena terdiversifikasi, total keuntungan jadi kurang optimal deh. Nah, gimana maksudnya? Oke, aku akan simulasikan di sini ya. Oke, aku akan buat simulasi investasi di satu sektor saham atau satu saham aja dibandingkan dengan beberapa saham di sektor yang berbeda. Nah, pertama, portofolio yang terkonsentrasi dengan asumsi investasi di saham otomotif. Jadi di sini kamu akan simpan 3 saham otomotif, yakni Auto, DRMA, dan IMA sejak Januari 2023. Hasilnya dengan modal pembelian di awal tahun 2023 sampai periode Agustus 2023, kamu tuh udah mencatatkan floating profit sebesar 169%. Cuma 8 bulan loh itu. Tapi jika dihitung sampai harga 22 Mei 2024, floating profitnya tuh udah susut jadi tersisa 44% atau sudah turun sebesar 46% dari level tertingginya. Nah, kalau sektor otomotif yang lanjut melambat nih ya, yaitu sahamnya bakal berpotensi lanjut turun. Gimana dengan diversifikasi? Nah, aku akan bagi 3 karakter saham nih, yakni saham otomotif, saham cyclical, dan non-cyclical. Untuk saham otomotif aku akan simulasikan dengan Auto. Untuk saham cyclical aku akan pilih saham nikel, yakni Inco. Sedangkan kalau saham non-cyclical aku akan pilih BBCA. Sehingga ini jadi 3 jenis saham yang berbeda sektor bisnisnya. Nah, dengan asumsi aku beli di Januari 2023, hasilnya saham Inco itu sejak awal 2023 sampai Mei 2024 kemarin sudah turun 42%. Tapi dengan diversifikasi ketiga saham dengan karakter yang berbeda, total kerugian di portofolio hanya 8,47%. Kenapa begitu? Soalnya meski saham Inco turun 42%, tapi saham BBCA tuh naik 13% dan Auto naik 37%. Sehingga kerugian bisa teredam. Artinya diversifikasi ini membantu meredam resiko meski saat ada sektor yang bullish, cuannya jadi nggak terlalu optimal gitu. Nah, kalau begitu mending portofolio yang terkonsentrasi atau diversifikasi sih? Ini menurut pandanganku ya, masalah portofolio terkonsentrasi atau terdiversifikasi itu akan tergantung seberapa banyak modalmu. Jika modalmu masih sekitar 1 juta sampai 100 juta, aku sarankan terkonsentrasi dulu aja. Tapi bukan berarti terkonsentrasi di banyak saham dalam satu sektor, melainkan fokus aja di 1 sampai 2 saham dalam satu sektor.
Bisa juga nggak harus yang bisnisnya sama, tapi saling mendukung. Misalnya kayak kamu beli saham PTBA, dia kan penambang batu bara. Lalu kamu juga beli saham UNTR yang bisnis utamanya itu adalah jualan alat berat serta kontraktor pertambangan. Hasilnya, saat harga batu bara naik, cuan PTBA karena jual batu bara juga naik. Lalu permintaan alat berat dan kenaikan aktivitas pertambangan bikin UNTR makin cuan. Double mantap kan cuannya. Hanya saja resikonya juga tinggi. Untuk itu kamu yang masuk terkonsentrasi wajib banget masuk di harga wajar atau murah, dan wajib cek prospek bisnis emiten ke depannya itu bertumbuh atau enggak nih gitu. Lalu jangan lupa pilih yang bagikan dividen, sehingga jika targetmu hold 3-5 tahun, nilai aset bisa bertumbuh dan mungkin mencapai di atas 100 juta. Nah, saat nilai asetmu di atas 100 juta, kamu harus ubah strategi, nggak bisa lagi dengan terkonsentrasi, karena nantinya resikonya bisa jadi lebih besar. Untuk itu kamu bisa ubah strategi ke diversifikasi, dalam artian kamu bisa punya beberapa saham dengan karakter yang berbeda. Berapa saham harusnya? Untuk tahap diversifikasi ini, tiring jumlahnya kurang lebih begini. Modal 100 juta sampai 500 juta tuh kusarankan 2-3 saham. Modal 500 juta sampai 1 miliar itu di sekitar 2-5 saham. Modal 1 miliar sampai 10 miliar itu 3-8 saham. Modal di atas 10 miliar itu bisa lebih dari 8 saham. Nah, jumlahnya tergantung kamu mau beli saham tuh skala market cap dan free floatnya seberapa besar. Serta perhatikan juga tingkat likuiditasnya. Jangan sampai kamu masuk dengan modal besar ke sebuah saham, tapi ternyata saham itu nggak liquid. Nanti kamu susah keluarnya karena modalmu sudah besar gitu. Nah, kamu sudah paham kan strategi yang cocok untukmu sekarang? Nah, kalau kamu sekarang mulai terkonsentrasi dulu atau udah mulai terdiversifikasi nih? Nah, masalahnya bagaimana jika portofolio sudah terlanjur kayak supermarket, bahkan terpencar di beberapa sekuritas, sampai bikin pusing nih ngaturnya, bahkan sempat lupa pernah punya saham itu karena ada di beberapa sekuritas. Aku punya nih tips agar portofoliomu jadi lebih rapi dan bisa dirampingkan jadi cuma satu sekuritas. Dan semua prosesnya bisa dilakukan secara online dan tidak mengubah harga rata-rata yang kamu pegang. Kamu bisa melakukan pemindahan saham dari sekuritas lain secara online dengan aplikasi Ajaib. Nah, kabar baiknya nih, Ajaib juga lagi kasih promo tambahan bonus 1% dalam bentuk RDN untuk kamu yang nyobain fitur pemindahan saham dari sekuritas lain ke Ajaib ini. Nantinya bonus akan langsung cair ke RDN-mu. Lalu semua proses pemindahan saham ini juga gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali selama periode promo. Gimana caranya? Nah, pertama kamu bisa buka profil di aplikasi Ajaib, lalu pilih menu pindahkan saham. Kedua, kamu akan dapat informasi terkait bonus tambahan 1% yang langsung dikirimkan ke RDN-mu. Nah, kamu bisa langsung cek ke bawahnya dan klik pindahkan saham. Lalu yang ketiga, pilih sekuritas asal sahammu yang mau dipindahkan ke Ajaib. Keempat, pilih saham yang mau dipindahkan. Kelima, tulis data berapa lot yang mau dipindahkan ke Ajaib. Setelah itu klik OK dan proses pemindahan saham dari sekuritas lain ke Ajaib selesai. Semua itu pure 100% dilakukan secara online, sehingga bisa membantumu merapikan portofolio yang udah kayak supermarket dan tersebar di beberapa sekuritas. Nah, gimana? Mau coba fitur ini? Untuk kamu yang belum daftar ke Ajaib, download aplikasinya sekarang dan langsung daftar dengan kode Ajaibku, yakni SURY216, dan dapatkan hadiah saham dari Ajaib. Yuk, mulai investasi saham bersama Ajaib sekarang juga, oke?